Media sosial telah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tanpa disadari, media sosial justru menjadi salah satu alasan kenapa kita bisa kehilangan jati diri kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya akan membawakan topik tentang menemukan jati diri di tengah krisis identitas akibat media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Bapak Ibu Tutor, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya, Nazwa Indri Nur Maulida, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka UPWJJ Purwokerto. Di era digital seperti sekarang ini, kita sering menghabiskan waktu di depan layar ponsel. Tentunya tidak jauh dari penggunaan media sosial. Data menunjukkan pengguna aktif media sosial itu rentan dari usia 18 hingga 34 tahun. Pada usia ini terdapat dua golongan generasi, milenial dan juga Gen Z. Kedua generasi inilah yang sangat rentan mengalami krisis identitas. Sebenarnya, media sosial itu diciptakan untuk menghubungkan manusia dan tentunya untuk memperluas jangkauan komunikasinya. Tetapi saat ini, justru media sosial dijadikan ruang untuk membandingkan kehidupan. Sebenarnya di sini yang saya itu bukan media sosialnya, teman-teman, tetapi cara kita menggunakan media sosialnya. Ketika kita sedang membuka media sosial seperti TikTok ataupun Instagram, kita dapat melihat informasi dengan mudah, baik yang ingin kita lihat ataupun tidak ingin kita lihat. Sehingga tanpa disadari, ini dapat membentuk standar yang bukan berasal dari diri kita. Salah satu penelitian dari Universitas Muhammadiyah Makassar juga menyatakan bahwa penggunaan media sosial sangat mempengaruhi persepsi diri dan juga pembentukan identitas remaja di Indonesia. Banyak sekali anak muda yang merasa kurang percaya diri hanya karena melihat dan membandingkan pencapaiannya, penampilannya, hingga gaya hidupnya dengan orang lain di dunia maya yang terlihat lebih sempurna. Tentunya hal ini juga diperkuat oleh salah satu publikasi tentang ilmu-ilmu sosial yang menyebutkan bahwa media sosial sangat memicu terjadinya krisis identitas. Mungkin ada beberapa teman-teman yang mempertanyakan, kira-kira kapan kita bisa sadar bahwa kita sedang mengalami krisis identitas? Teman-teman sekalian, krisis identitas ini terjadi ketika seseorang mengalami kebingungan tentang siapa dirinya, nilai apa yang dia punya, bakat apa yang dia punya, dan juga arah hidup mana yang akan dia tuju. Pernahkah teman-teman mengalami hal itu? Oke, untuk teman-teman yang punya pertanyaan terkait informasi yang sudah saya sampaikan di awal, boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Sebelum saya lanjutkan, terima kasih atas pertanyaannya. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ketika kita mengalami tanda-tanda krisis identitas, teman-teman. Yang pertama, selain kita menyadari, kita juga harus bijak dalam menggunakan media sosial. Ingat ya, gunakan seperlunya, bukan sepenuhnya. Yang kedua adalah dengan refleksi. Refleksi ini bisa dilakukan dengan journaling ataupun dengan sekedar healing aja ya teman-teman. Kenali diri teman-teman, kenali kemampuan yang teman-teman punya lewat refleksi ini, atau mungkin lewat meditasi. Lalu yang ketiga adalah dengan melakukan detox digital. Ya, memberikan ruang terhadap diri sendiri ya teman-teman. Biasanya ini diawali dengan tanda-tanda kita mulai membandingkan pencapaian kita dengan orang lain. Nah, ketika ini sudah terjadi, artinya kita memang harus melakukan detox digital. Bukan karena kita tertinggal, tapi memang karena kita tahu ini adalah cara terbaik untuk menghargai diri kita. Dan dengan cara ini, kita bisa lebih menavigasi dunia digital tanpa kehilangan diri kita. Menemukan jati diri bukan sesuatu hal yang sangat mustahil kan teman-teman? Dengan penuh kesadaran, kebijaksanaan, dan keberanian untuk tetap menjadi diri kita sendiri, kita bisa berjalan di kehidupan nyata dan juga dunia digital tanpa kehilangan arah. Ingat ya teman-teman, jati diri itu tidak ditentukan dari apa yang orang lihat di depan layar, tetapi
oleh apa yang kita rasakan dan apa yang kita yakini di dalam hati. Perlu kita sadari, yang kita lihat di media sosial itu merupakan cuplikan terbaik dari kehidupan seseorang. Jika kita terus mengukur diri dengan standar orang lain, yang ada kita akan semakin insecure, kita semakin tidak percaya diri, dan kemungkinan kita akan menemukan jati diri itu akan semakin jauh, teman-teman. So, jadikan media sosial itu sebagai alat positif ya, teman-teman. Bukan alat sebagai pengukur value seseorang. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu tutor dan juga teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kalimat yang sempat saya ucapkan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.